Hai Swipers, selamat datang di Swipreneur. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang promo digital marketing di sosial media bagi apotek. Bagaimana caranya? Bersama saya, Apoteker Andri Mardiana, owner Apotek Tiga Farma, pengalaman 17 tahun di bisnis apotek. Semua akan saya bahas dalam Swipreneur, edukasi membangun farmasi. Sosial media adalah kekinian zaman sekarang. Teman-teman sekalian, dalam mengelola apotek, kita bisa memetakan terlebih dahulu market kita itu siapa. Barangkali di antara sekian banyak pelanggan kita, itu mungkin ada yang baby boomers, yang mungkin usianya mungkin sudah usia 50 tahun ke atas misalnya ya. Ada juga yang di milenial ya. Ada juga mungkin di Gen X, Gen Y, Gen Z yang sekarang terbaru. Bayangkan kalau kita menganggap bahwa pelanggan kita itu semuanya baby boomers ya. Yang belanja itu harus datang ke apotek kita gitu. Ya. Padahal kenyataannya generasi itu berubah. Yang baby boomers itu sudah mulai sedikit ya, berganti ke milenial ya, berganti ke Gen X, Gen Y, Gen Z sekarang ya. Bayangkan kalau kita tidak bermain di sosial media. Padahal konsepnya adalah market kita itu ngumpulnya di mana ya. Ya kita harus bermain di situ ya. Kalau dulu baby boomers kita mungkin kalau punya sosial media tidak akan terlalu nyambung ya. Katakanlah mungkin masih ada sih baby boomers di Facebook gitu ya. Tapi sekarang itu para Gen Z terutama bermainnya di mana, berkumpulnya dia ya di IG ya. Kemudian di TikTok yang terakhir ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa pelanggan kita itu ternyata spektrumnya luas dan bahkan akan terjadi pergeseran lebih banyak Gen Z-nya, maka mau tidak mau bermain di sosial media itu menjadi sebuah kebutuhan ya, bukan menjadi alternatif, bahkan menjadi yang utama makan ya. Nah, maka ketika ditanya bisakah apotek melakukan promo di sosial media, ya saya katakan ya harus, wajib gitu ya. Justru kehadiran kita ya, pengelola apotek yang memang resmi, berizin, legal, justru itu harus lebih banyak daripada banyak akun-akun yang memang dia tidak punya izin gitu. Nah, maka penuhilah sosial media itu dengan akun-akun apotek yang resmi ya. Nah, maka ketika ditanya bisakah melakukan promo, saya berpendapat ya bisa dan wajib, kita sudah mulai harus bermain di sosial media kalau kita tidak ingin ditinggalkan oleh pelanggan kita. Apakah ada impact-nya nggak sih kita promo di sosial media terhadap kinerja apotek? Ya, kalau saya merasakan ada, ya. Nah, tetapi memang tidak bisa instan, ya. Tidak bisa hanya dalam waktu sehari, 2 hari, tiba-tiba kita langsung dapat impact dari sosial media, itu agak susah, ya. Katakanlah kita followernya juga kan butuh waktu untuk bisa mendapatkan follower yang banyak, ya. Nah, tetapi memang ini ada pergeseran lagi ya. Teman-teman sekalian, ketika eranya Facebook sudah mulai bergeser ke IG ya, Instagram. Kemudian bergeser lagi sekarang ke TikTok ya. Nah, yang menarik di TikTok ini ya, teman-teman sekalian, kalau di IG itu kita butuh waktu untuk mendapatkan follower dan itu juga lumayan effortnya. Tapi kalau di TikTok ini kita tidak mesti punya follower yang banyak dulu ya. Asal konten videonya itu menarik ya, maka itu bisa dengan cepat. Pengalaman kami ya. Dulu ketika belum dapat ilmunya, lumayan juga tuh untuk bisa mendapatkan video yang FYP itu lumayan, kok ini susah banget gitu ya. Tapi begitu kita dapat ilmunya ya, misal ya, contoh harus ada hook dulu ya, kemudian ada muncul masalah dulu ya, kemudian
harus dengan soundnya juga ya, ada visual, video, voice ya, itu bisa dengan cepat mendapatkan FYP. Pengalaman kami itu hanya dalam waktu 2 minggu ya, 2 minggu follower kita tuh naik sampai 100.000 ya. Teman-teman bisa cek akun TikTok kami ya di @apotek_gria_pharma. Itu juga luar biasa ya. Dari situ sampai saat ini biasanya ketika bikin VT itu mesti FYP. Karena katanya kalau sudah kita saat ini sudah sekitar 300.000 follower ya. Kalau like sudah sampai 4 jutaan ya. Itu ternyata dampaknya lumayan ya, berdampak. Apakah itu terhadap penjualan produk dan juga revenue stream yang lain ya. Sudah dapat juga kita penghasilan dari endorse produk. Nah, gimana teman-teman sekalian? Tertarik nggak? Masih pada bertanya-tanya penting atau tidaknya sosial media? Atau memutuskan, oh ya saya harus mulai bermain di sosial media? Ya, biasanya konten yang kemudian menjadi viral itu, kalau konteksnya akun apotek itu biasanya adalah tentang obat-obatan ini fungsinya untuk apa gitu ya. Itu yang biasanya menjadi viral ya. Katanya untuk bisa menjadi viral itu ketika di upload itu, ini nunggu dulu ke 200 orang kan. Ketika 200 orang itu responnya bagus ya, nonton sampai akhir ya, atau bahkan ada engagement, mungkin nge-like, mungkin nge-share, atau mungkin komen ya, akan lanjut lagi ke 200 lagi ya, lanjut lagi ke 200 lagi terus sampai kemudian viral. Nah, untuk konteks akun apotek ini biasanya yang menjadi viral itu adalah karena yang mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, itu adalah obat ini fungsi untuk apa, obat ini fungsi untuk apa, tapi kemudian dikemas dalam penyajian yang memang sedang viral, baik itu soundnya, baik itu polanya. Nah, itu yang harus kita pelajari ya, sehingga kita punya akun apotek di TikTok itu berdampak pada penjualan dan juga revenue stream yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video Swipe RX Indonesia untuk selalu update ilmu seputar bisnis farmasi. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Swipepreneur, edukasi membangun farmasi. Swipe RX.